Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mati Damsyah. Di sini saya bakal memberikan sedikit ilmu tentang bagaimana caranya membuat jalur listrik di aplikasi ProfitCat. Kita buka dulu ProfitCat-nya. Pada video sebelumnya, saya sudah memberitahu bagaimana caranya membuat dana rumah di aplikasi Revit. Dan di situ saya memakai aplikasi Revit 2022. Kalau yang mau ngikutin. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini ada beberapa em, simbol-simbol nih kayak Mac Contact, ada CDS, ada disconnector, circuit breaker nih yang kalau nggak tahu itu adalah MCB. MCB itu ada di depan rumah di bagian KWH dan sama di dalam rumah sebagai MCB pembagi. Sini ada distribution board-nya, ada apa saja, tuh Elto, Vitek, indicator light, terus button, terus sebagian sini ada apa aja. Nah, sebelum itu kita masuk ke situ, kita harus buat yang namanya dana rumah yang pernah kalian buat pada saat di dana rumah yang ada di uh, Revit kemarin. Kita langsung pakai peta aja kali ya. Ya, Rena. Sini kayak boleh deh. Terus kita buat kamarnya. Satu. Atau kan bisa sebenarnya bisa buat pakai ini atau pakai langsung dari garis line satu-satu gitu sesuai keinginan kalian. Contohnya tadi kan saya pakai yang peta, kan bisa buat pakai line. Line kita tarik garis, kita buat contohnya kan mau pakai kamar ini sebesar ini. Tinggal kan sesuaikan aja. Ini coba kita buat kamar yang satunya lagi atau kan mungkin kalian mau buat kamar mandinya dulu. Contohnya seperti ini nih, biar sedikit rapi, tapi kita buat tiga aja kali cukup. Cukup kayaknya. Ini kita hapus dulu, biar lebih rapi. Oke, sudah terlihat denahnya dari Revit yang kemarin saya buat. Setelah itu kan bisa masukin pintu dulu atau mau langsung tembak. Pembuatan lampu juga, tapi kan kalau rumah nggak ada pintu kita nggak bisa masuk gitu kan. Bisa kalian cari di House Electrical, terus di floor plan, lalu kita taruh cari pintunya. Kalau kalian mau menggunakan mau putar balik nih, kan bisa lihat sini ada kanan sama kiri, bisa pakai ini untuk putar balik. Kita menyesuaikan posisi pada pintu tersebut. Nah, coba kita kecilin dulu biar nggak besar-besar banget. Hmm, sini.
lagi satu beberapa pintu lagi. Sini satu, sini satu. Ini kita pindahin lagi. Terus kita kecilin biar nggak terlalu menyengat gitu. Satu, ini kita kecilin juga. Ini posisikan pada garis ya, biar nanti ada. Nah, maksudnya garisnya gini, jadi dia kayak betul-betul ada pintu masuk. Atau kalau misalkan tanpa mouse juga kalian bisa gunain ini. Nah, cakep. Setelah sudah buat pintu, kan bisa boleh langsung menggunakan garis-garisnya. Atau kan membuat simbolnya dulu. Nah, ini misalkan kalian pakai, kalau kita kalau lampu aja dulu, biar gampang. Ini misalkan saya pengen ada 3 lampu di sini, satu lampu di kamar, sini ruang keluarga, ini satu, sini satu, dan sini satu di ruang kamar mandi. Oke, dan diletakin beberapa beberapa lampu. Kita lanjut dengan stop kontak dan saklar gitu. Kita cari aja ya. Sini ada beberapa banyak. Seharusnya dia harus ada. Seharusnya sih ada di house electronical. Ah, nih ada di soket. Kalau dia em, stop, stop kontaknya di soket, kan mau kecil-kecilin juga nggak apa-apa. Taruh ke sini, satu, sini, satu, sini, satu, sini, sini. Ini kayak bisa kecilin sesuai keinginan kalian. Yang terlalu kecil lagi kayak tadi. Salah itu saya. Saya dekat ini. Ya, ini lagi satu. Ini. Kesalahan kadang jadinya kayak gini titik dia nggak dan nggak bisa dihapus lagi gitu. Aduh, jadi kita masukin aja lagi satu soket jangan sampai kecil banget. Kecil dulu, kita pindahkan. Lalu kita buat yang namanya em, yang namanya saklar. Nah, ada dia electrical installation. Jadi kita kita lihat karena tadi kan pakai 3 lampu kan bisa pakai kayak gini. Ini tapi make contact dipol, ini make contact. Tapi itu yang kayaknya yang salah deh itu.
Cari dulu. Oke, ini dapat simbolnya karena tadi saya pakai tiga, tiga lampu di awal. Jadi saya lupa coba. Kecilin aja dulu. Jadi ini bagi sebagai masukan dan sebagai keluaran juga. Nah, kalau kalian masuk buat ini kan tadi cuman itu doang. Sama yang ada yang dua deh. Saya pakai dua tadi satunya lagi di bagian sini kalau nggak salah. Bagian sini. Terus kecilin tempat sini ini untuk si lampu kamar mandi dan lampu dapur. Kalau mana masukkan keluar. Oke, sini masukin sesuai berapa kebutuhan kalian. Lanjut. Nah, di sini saya cuma kasih sekedar sedikit-sedikit doang. Kayak misalkan nih sudah ada setiap ininya di setiap saklar itu cuman ada namanya pasa doang. Misalkan gini, nih, nih kalau buat di profit cut itu gambar arus listriknya itu cuman satu, menggunakan ini doang, langsung buat sendiri, lain. Ada kesalahan dikit saya. Oke, kalau kalian mau mengubah warnanya kan bisa klik kanan, nih, klik kanan, terus harusnya di sini ada properties di sebelah kanan sini. Tapi kenapa nggak mau muncul? Copy style, move and move to layer, itu to UI. Nah, misalkan udah buat di setiap ini namanya saklar dan ini namanya stop kontak. Di setiap saklar itu mempunyai tidak ada yang namanya netral, hanya kabel fasa saja yang masuk. Misalkan kita buat seperti ini, ini bakal masuk ke sini. Nah, ini kita jumper ya sini. Dan setiap masukan lampu itu cuma ada dua, yang namanya fasa dan netral. Eh, dan ini namanya stop kontak. Di stop kontak itu ada tiga masukan. Yang pertama itu fasa, netral, dan ground. Minusnya di profit cut ini, di kita nggak bisa leluasa untuk menyempurnakan garis-garis kita. Tuh, ini kayak bisanya berlebihan dan ini nggak bisa ditarik lagi kalau ke atas semakin jauh tuh. Itu minusnya profit cut. Bisa sih sebenarnya. Contohnya misalnya kita paksa di netral kita buat jalurnya
Nah, kan bisa gunain. Misalkan nih tadi saya bilang di sini. Nanti di sebelah kanan itu ada yang namanya propertiesnya. Kan bisa ganti warna kalau merah itu namanya fasa. Kan ganti dulu warnanya biar nggak bingung nantinya. Kan bisa pakai di keyboard kan yang tanda panah tuh buat geser si beberapa beberapa simbol tersebut supaya sedikit lebih rapi lihatnya. Dan kalau ground itu warna kuning. So, ini kita buat dulu. Ini merah, netral itu biru, dan ground itu kuning. Nah, sebenarnya itu kalau di beberapa tergantung kuil juga yang saya pernah belajar itu ground itu dia kuning garis hijau dan letaknya itu kalau di simbol itu di tengah di sebelah kanan ini rasa. Nah ini ground dan harus manual banget sih untuk profit cap ini. Di setiap lampu itu ada dua jalur yaitu fase sama netral yang harus tampil. Karena kalau nggak ada netral juga kayaknya hidupnya bakal susah. Ini kita jumper aja gini. Terus kita buat ini keluaran kedua. Ikat dulu buat jalur yang kedua untuk lampu yang kedua. Kalau di asli dalam dunia nyata di lampu itu kan ada soketnya dan itu letak pasanya itu di bagian bawah. Kalau kalian buka ada yang ada bautnya itu kalau kita masukkan ke letak innya itu dia di bagian baut dan ulirnya itu untuk netral karena kalau kebalik bisa-bisa setrum. Oke, oke. Ini sama satu lagi nanti bakal sini letaknya di bawah sini. Itu fasa dan netral juga. Kalau misalkan kan sudah buat semuanya sampai akhir, nanti bakal menjadi seperti ini. Kita buka dulu. Karena saya sudah selesai sebagai ini baik sebagai tutorial. Nah, ini kalau kalian udah selesai bakal seperti ini hasilnya. Di mana di setiap ini ada fasa netral ground dan ini setiap masuknya ini ada hanya hanya cuma ada fasa, beberapa keluarannya, terus lampu, dan yang paling di depan itu nanti MCB. MCB itu kan bisa cari di electrical installation, di switch gear, control gear, atau protective. Di sini circuit breaker, atau kan mau pakai yang sama seperti saya itu yang 3D. Nah, itu mungkin sekian, terima kasih.
jika ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.